Oke, halo semuanya. Kembali lagi di tutorial animasi. Sekarang kita akan menganimasikan ball tail atau kombinasi dari bola dan juga pendulum. Jadi ketika dianimasikan gerakan akan seperti ini. Jadi dia ada kombinasi antara bouncing ball dan pendulum tadi. Jadi ekornya itu seperti pendulum tadi. Namun perbedaannya di sini kita memberikan sedikit nyawa atau istilahnya kontrolnya ada di si bola. Oke, ayo kita mulai. Oke, kita mulai dari posisi awal dari si bola. Kita buat posisinya seperti ini. Lalu di frame 20 kita buat si bola mengambil ancang-ancang atau dalam prinsip animasi yaitu anticipation. Jadi sebelum si bola melompat, dia akan sedikit menyudutkan dirinya seperti mengambil ancang-ancang. Jadi kita pilih controller yang ini, lalu kita sedikit rotasi ke depan, lalu kita pindahkan kursornya dulu ke MT. Oh ya, teman-teman bisa menambahkan MT ya untuk support animasi kalian. Lalu di bagian scale ini jangan dirubah ke 3D cursor, jangan lupa dirubah ke 3D cursor, mempermudahkan kalian karena controllernya tidak support. Itu sudah mulai terbentuk posisi ancang-ancang, kita buat ekornya sedikit melekuk ke depan. Jangan dilupa pilih visual origin, jadi seolah-olah dia mengambil ancang-ancang. Lalu di frame kita buat bola melompat ke atas dengan controller yang oke. Kita buat ekor yang sedikit ke lalu di frame 36 kita buat bola yang memantul ke bawah. Dan sedikit ekor yang masih delay, jadi hampir sama prinsipnya ya teman-teman. Kalau pendulum kemarin ketika bolanya belum sampai, sudah sampai, pendulumnya masih melengkung ke arah sebelumnya, jadi dia tidak melengkung ke atas, bukannya berbarengan melengkung, jadi terlihat perbedaan delay. Jangan lupa di all kita keyframe supaya jadi pose kita. Lalu ini bisa kita duplicate, select all, jangan lupa di select all, lalu kita select dua pose ini, kita duplicate untuk mempermudah kerja kita. Lalu di sini kita maju. Oh ya, jangan lupa kita bisa namanya calculation motion pad, jadi kita lebih mudah dalam men-track gerakan dari controller kita, jadi ini mempermudah. Jadi tinggal di select controllernya, klik kanan, complete motion pad.
mempermudah kita ketika membuat titik. Kita duplicate lagi, kita buat 3 pantulan. Kita geser ke depan lagi. A bit too far. Lalu kita bisa ke graph editor, sama teknik seperti ketika membuat bouncing ball sebelumnya. Jadi controller asisten yang kita buat naik turun seperti gerakan memantul, kita ubah bagian yang ketika terkena tanah menjadi handle type-nya vektor. Jadi ketika edit motion type jadi lebih seperti gerakan memantul. Kita coba perbaiki timingnya sedikit. Kurasa kita perlu di sini merapatkan lagi sedikit timingnya karena ketinggiannya cukup berkurang dari lompatan pertama, kedua, dan ketiga. Kita buat sedikit hold, berarti kita akan rancang terus agar berhentinya tidak hard stop. Oleh namanya artinya hard stop. Kita bisa kasih follow through sama overlapping sedikit. Oke. Sekarang kita fokus ke bolanya dulu. Oke, di sini bisa kita kasih sedikit. Jadi dia ada jeda sedikit sebelum melompat. Di sini kita bisa tambahkan in between dari bolanya dan juga ekor. Di sini kita bisa mainkan scale-nya, jadi dia sedikit membesar di sini sebelum jangan lupa klik cursor ketika sini gerakan. Jadi di sini saya scale lagi ke dalam. Oke, ekornya bisa kita kasih sedikit delay di 3 bagian ini. Individual origin, jadi dia ngerotasi origin controller. Overshoot. Di gerakan lompatan pertama, aku mau buat ekornya tuh seolah-olah menjadi hentakan, membantu hentakan dari si bola. Jadi di frame ini aku mau ekornya sudah melengkung ke arah bawah, jadi seolah-olah dia membantu dalam melompat. Jadi ada bantuan hentakan. Di sini kita bisa buat bolanya sedikit memuai sebelum melompat. Sudah kelihatan. Sekarang kita mainkan sedikit squash and stretch dari bola. Jadi ketika dia akan melompat, dia memuai atau stretch. Ketika dia mulai turun, kita buat dia sedikit stretch.
jadi dia sedikit memanjang. Dan ketika dia berada di, jangan lupa di lock. Sini bisa kita buat di sini dia sponge, ada stretch. Kita buat dia masih sedikit, lalu masih sedikit stretch sebelum dia menyentuh ground. Sini kita buat dia memuai lagi. Dia kan ada efek pantulan, kalau teman-teman lihat. Nice. Jadi yang terakhir, agar tidak hard stop, kita buat dia sedikit overshoot. Jadi oh ya, di sini kasih stretch sedikit kali ya. Kasih stretch. Lalu dikasih overshoot seolah-olah dia wash tertekan lebih, jadi dia nggak langsung terlihat perbedaannya, jadi bolanya nggak langsung berhenti tapi oke. Di bagian bola squash set sudah selesaikan, kita lanjut ke bagian ekor. Kita berikan delay dan overshoot lainnya di ekor. Coba kita lihat terlebih dahulu. Agar ada curve-nya sedikit di setiap. Ini ekornya hard stop, perlu kalian perhatikan itu berhenti. Di sini kita kasih overshoot. Overshoot. There. Nice. Sentuhan terakhir kita akan kasih delay di controller yang ini dan ini. Jadi sama seperti yang di pendulum, controller yang paling bawah akan selalu menjadi yang paling terakhir sampai. Jadi kita geser, ini trik simpelnya sih. Jadi keyframe dari controller yang paling bawah, yakni controller 5 T5, kita geser kanan sekali, lalu kita select keyframe controller 4. Kalau kalian belum tahu shortcutnya, ini di action editor kalian pencet C, jadi kalian bisa select sesuai dari area yang dari mouse kalian, jadi nggak ribet-ribet mencet shift terus. Saya geser sedikit lagi, kita lihat.
jadi ada delaynya. Oke, mudah kan? Jangan lupa kalau kalian ingin diskusi tentang apapun tentang animasi, bisa di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.